berdoa dulu supaya kita hari ini dilancarkan. Berdoa, Ibu pimpin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ami. Ya. Chandra. Abi. Erlang. Ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah semua ya? Hari ini kita akan melanjutkan materi. Jadi sebelumnya kan kalian itu berada di bab pertama, berpikir komputasi. Untuk hari ini kita berada di elemen kedua, yaitu literasi digital. Di mana literasi digital ini ada materi yang membahas tentang bagaimana sih kalian menggunakan banyak aplikasi untuk membuat sebuah konten. Di belakang terlihat? Oke, jadi sebelum memulai, kira-kira ada yang bisa membayangkan mau ngapain nih kita sekarang di bab ini? Membuat laporan. Jadi benar. Ada lagi? Kira-kira aplikasi apa sih yang akan digunakan? Angkat tangan. Angkat tangan. Pristan. Microsoft Word. Tepuk tangan. Ayo. Jadi kelas 7 dan kelas 8 kalian kan sudah dapat nih Microsoft Word sudah, Microsoft Excel sudah, Microsoft PowerPoint sudah. Nah, di kelas 9 kalian integrasikan itu. Kalian jadikan satu agar dia membentuk sebuah laporan seperti yang tadi Denny katakan ya. Sebelum itu Ibu bertanya sambil menggali nih ingatan-ingatan kalian kemarin, apa pengalaman yang sudah pernah kamu rasakan atau kamu lalui mengenai aplikasi perkantoran? Gading. Kalau berbicara tentang kehidupan sehari-hari sih, kalau saya pribadi, saya sering menggunakan aplikasi perkantoran itu untuk membuat atau untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah. Okay. Kalau seperti contoh, sama seperti Krista itu Microsoft Word, saya bisa membuat laporan. Dan selain itu, contohnya adalah PowerPoint untuk membuat presentasi. Oke, tepuk tangan. Jadi kalian sekarang itu sering ya menggunakan Microsoft Word, apalagi presentasi. Kalau misalnya selain PowerPoint, pakainya apa untuk presentasi? Canva. Ya apa lagi? Ada nggak? Prezi banyak ya. Nanti bisa kalian searching di rumah. Kalian sudah punya handphone, jadi cari-cari selain Microsoft Word itu apa sih yang bisa digunakan untuk presentasi. Karena kalian sebagai siswa atau murid itu biasanya sering banget dikasih tugas untuk presentasi ya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat aplikasi perkantoran yang sudah pernah digunakan. Silakan. Jadi aplikasi perkantoran yang pernah saya gunakan itu yaitu dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint. Di mana Microsoft Word ini saya gunakan untuk membuat dokumen itu seperti saya menulis esai, membuat makalah, dan membuat proposal. Terus kalau Microsoft PowerPoint saya gunakan untuk membuat presentasi. Oke, tepuk tangan. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Sebenarnya tujuannya itu kamu diminta agar
bisa membuat laporan dengan menggunakan 3 aplikasi tadi, Excel, Word, dan PowerPoint. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu menggunakan aplikasi lain. Misalnya, kamu menggunakan Canva, kamu menggunakan Adobe Photoshop. Ada yang pernah menggunakan Adobe Photoshop? Biasanya untuk ngedit foto, bisa juga. Jadi banyak aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk kamu jadikan satu. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Dokumen multi konten. Jadi yang bagaimana sih disebut dokumen multi konten? Adalah dokumen yang sudah berisi banyak elemen. Elemen itu maksudnya adalah isinya. Contoh, gambar. Kedua apa? Teks. Audio. Grafik. Video. Macam-macam ya. Jadi semua elemen atau konten atau jenis multimedia itu kita jadikan satu. Biasanya koran. Pernah baca koran? Masih ada yang langganan koran di rumahnya? Oke, ini Ibu ambil koran Bisnis Indonesia. Jadi kenapa Ibu ambil yang Bisnis Indonesia? Karena biasanya kalau koran bisnis itu pasti ada grafik keuangan. Elemen apa saja yang ada di dokumen ini? Teks. Ini yang paling atas ini apa? Apa namanya? Judul. Yang ini juga judul. Ini judul artikelnya, sedangkan yang ini judul korannya, ya. Ini isinya, kontennya. Jadi semua inti yang dibahas itu ada di sini. Ini elemen teks namanya, ya. Nah, ini apa? Grafik. Kalau yang ini gambar. Jadi gambar ini menurut kalian kenapa harus isi gambar? Supaya lebih menarik, lebih menjelaskan hal yang ingin disampaikan. Ini juga ada grafik ya, tapi tipe grafiknya berbeda. Dia ada garisnya ini, ukuran apakah dia turun atau naik, itu ada. Yang ini apa? Tabel. Kemudian yang kotak ini barcode apa? QR code. Ya, bedakan. Kalau barcode itu yang mana? Ya biasanya dari kemasan produk ya. Barcode itu batang enak, garis-garis itu bedanya. Kalau QR itu yang kayak ini. Jadi tolong dibedain ya. Ada yang ingin tanyakan mengenai dokumen multi konten? Jadi nanti kalian akan Ibu ajak membuat dokumen seperti itu. Nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Berapa jumlah kalian? 20 ya? Ya, nanti ada 4 orang. Nanti kalian akan membuat sebuah laporan. Buatlah laporan mengenai pengelolaan uang kas di kelas kalian. Dulu kalian kelas 94, jadi bagaimana sih pengelolaan uang kasnya? Nah, di sini nanti kalian akan membuatnya itu terserah di mana. Pokoknya kalian akan menghitung berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, belanja apa aja kalian. Itu kira-kira kalian buatnya di mana? Excel, benar ya. Jadi kalian buatnya di Excel. Bu, saya boleh nggak buatnya di spreadsheet, di Google Spreadsheet? Boleh, silakan. Artinya sebenarnya aplikasinya tidak matok ya harus ini atau itu. Yang penting kalian membuatnya dari banyak aplikasi. Ada yang ingin bertanya untuk tugasnya? Ada. Kelompoknya Ibu bagi heterogen ya. Jadi ada cewek, ada cowok. Untuk kelompok 1, Abi, April, Chandra, sama Rasti. Silakan posisikan di mana kalian mau kerja. Di komputer yang mana?
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Siapa yang mau maju presentasi nih? Tahu. Kelompoknya Gading. Oke, tepuk tangan. Yang lainnya memperhatikan ya. Silakan duduknya ada di sini semua. Oke, kita lihat laporan seperti apa sih yang akan mereka buat. Pananjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, perhatiannya di sini kami akan mempresentasikan laporan mengenai keuangan uang kas dari kelas 94. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Niputu Cantika Fridiasi Prameswari, nomor presensi 31. Perkenalkan nama saya Ade Gustiani, nomor presensi 17. Perkenalkan nama saya Komang Pujara Gading Kastawan, nomor presensi 20. Perkenalkan nama saya Komang Takani, nomor presensi 10. Jadi di sini sebelumnya kami membuat data pengeluaran dan pemasukan di Excel, lalu kami link ke Microsoft Word. Nah, kalian bisa lihat ya, ini hasil dari kelompoknya Gading. Nah, jadi untuk minggu keempat yaitu tanggal 25 sampai 29 November. Jadi di minggu ini kami tidak ada pengeluaran sama sekali, melainkan kami ada pemasukan dari tanggal 25 yaitu Dinda Tidak Piket sebesar 5.000, tanggal 27 Putra Tidak Piket sebesar 5.000, dan berikutnya Bank membayar uang kas setiap hari Jumat tanggal 29 November dengan 4.000. Jadi total pemasukan yang kami dapat yaitu sebesar 50.000, dan total dari minggu sebelumnya sampai ke minggu keempat itu 150.000. Nah, kita juga membuat grafik tentang pengeluaran keuangan kita dalam 4 minggu. Jadi untuk yang garis berwarna oranye ini total pemasukan kita meningkat sama 4 minggu. Yang garis yang biru itu total pengeluaran kita selama 4 minggu. Oke, sekian ya dari presentasi kelompoknya si Gading. Bagus banget. Jadi mereka bisa membuat sebuah laporan uang kas selama bulan November. Nah, kira-kira ada yang ingin menambahkan, mengomentari atau apapun dari presentasi teman-temannya? Nadira? Teman-teman, saya ingin membandingkan kelompok saya dengan kelompoknya Gading. Kalau di kelompok saya tuh dia buat multi kontennya tuh dari per bulan, dari tanggal 1 sampai 31. Oh, berarti langsung satu tabel dari tanggal 1 sampai 31 langsung gitu? Ya. Oke, kalau mereka per minggu dipecah ya. Sama saja sebenarnya nak. Itu kalau kelompoknya Nadira yang tadi dijelaskan oleh Nadira itu minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan 4 itu digabung aja jadi satu. Itu perbedaannya kan. Baiklah anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sebelum diakhiri, ada yang ingin menyimpulkan? Rianti? Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan dari hasil belajar yang saya dapatkan hari ini, kita tuh bisa ternyata kita
membuat sebuah konten dari berbagai aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Terus selain membuat konten itu, kita juga bisa menyatukan sebuah data dan grafik dalam dokumen multi konten yang kita juga bisa buat di banyak aplikasi perkantoran yang telah tersedia. Jadi intinya tuh aplikasi perkantoran itu sangat penting dan sangat dibutuhkan saat kita membuat sebuah konten. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi dengan kalian bisa menyimpulkan artinya kalian memang benar-benar menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan dari tadi. Oke? Sebelum menutup pembelajaran, nah Ibu ada sedikit ini lembar refleksi. Jadi apa sih yang kamu rasakan ketika tadi belajar selama 2 jam pelajarannya? Ini bagi kita mulai. Siapa yang mau mengungkapkan? Denny, oke, Denny, ayo berdiri Denny. Bacakan, bagaimana perasaanmu hari ini? Perasaan saya senang. Senang. Iya. Oke, coba apa aja itu refleksi? Yang nomor 1 itu apa yang sudah saya pelajari hari ini. Pada hari ini saya belajar tentang cara mengolah data dalam bentuk laporan menggunakan berbagai aplikasi perkantoran kayak Word, Excel, PowerPoint gitu. Oke, kemudian? Nomor 2, apakah saya sudah merasa terbantu dengan penggunaan aplikasi digital? Jelaskan. Ya, saya merasa sangat terbantu. Oke, gimana perasaanmu? Coba diperlihatkan ke teman-teman. Perasaan desain gambar atau muka? Digambar. Gini, Apa itu? senyum. Emot senyum. Oke, teman-teman. Ya, anak-anak, karena pembelajarannya sudah selesai, kita lanjutkan minggu depan dengan materi selanjutnya ya. Thomas? Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om.